Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita hari ini berjudul Kerjakan Keselamatanmu. Ayat renungan kita pada hari ini terambil dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 yang tertulis demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudaraku, keselamatan adalah suatu anugerah yang kita terima dari Tuhan. Sebab manusia tidak dapat memperoleh keselamatan dengan usahanya sendiri, kebaikannya sendiri, kepandaiannya sendiri, maupun kekuatannya sendiri. Sebab seandainya manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka Allah tidak perlu turun ke dunia untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Sehingga kalau kita selamat, maka keselamatan itu hanya kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Namun, setelah kita menerima keselamatan itu, apa yang kita harus lakukan dengan anugerah Tuhan itu? Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 mengatakan, "Kerjakan keselamatanmu." Sebab keselamatan yang kita terima itu bagaikan talenta yang harus dilipat gandakan. Hal ini seperti yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Supaya nanti saat Tuhan datang kembali, kita dapat mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Lalu untuk siapa keselamatan itu harus dikerjakan? Pertama, keselamatan harus dikerjakan untuk diri sendiri. Dalam 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 dikatakan bahwa iman bertambah-tambah sampai mencapai kesempurnaannya, yaitu kasih akan semua orang. Sebelum membangun orang lain, diri kita harus lebih dulu dibangun, supaya jangan orang lain diselamatkan, tapi diri kita sendiri ditolak. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang kedua, keselamatan harus dikerjakan untuk orang lain. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia. Artinya, bahwa keselamatan itu semestinya harus kita beritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita dapat memberitakan kabar keselamatan tersebut melalui panggilan serta talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dapat menjadi berkat melalui karakter dan kehidupan kita, agar nama Tuhan dipermuliakan dan dilihat oleh orang-orang yang tidak percaya Kristus atau mereka yang belum mengenal Kristus. Dengan demikian, nama Kristus Yesus dapat dimasyhurkan di seluruh bumi. Dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-22a berkata, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah."
Hidup kita belum berarti kalau kita belum berguna untuk orang lain atau belum menjadi dampak yang positif bagi orang lain. Sehingga kalau kita mengerjakan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, yaitu keselamatan, maka diri kita selamat dan orang lain juga diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kiranya kebenaran ini menuntun setiap kita untuk terus semangat dalam mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di bumi ini. Dengan demikian, kehidupan kita menjadi kesukaan Bapa di sorga. Amin. Soli Deo Gloria.